Aksara paku muncul seiring dengan perkembangan kota-kota di sekitar wilayah yang sekarang dikenal sebagai Irak modern. Pada akhir milenium keempat sebelum Masehi, pada awalnya, beberapa akuntan menggunakan tanda kata dan tanda angka untuk menghitung hal seperti tanah dan hewan mereka. Mereka menuliskan tanda ini di atas lempengan tanah liat. Tulisan ini tidak terlalu spesifik untuk bahasa tertentu, karena hanya mewakili benda dan angka sederhana. Namun, tulisan ini hanya dimengerti oleh segelintir ahli. Pada milenium ketiga sebelum Masehi, para ahli menulis memperbaiki aksara ini sehingga dapat digunakan untuk mencatat berbagai macam tugas dari kehidupan sehari-hari. Sekarang, paku dapat digunakan untuk merepresentasikan bunyi kata-kata dan bukan hanya tampilan objek. Dengan melihat cara bunyi kata-kata dalam tulisan Mesopotamia kuno dari masa kini, kita bisa mendeteksi bahasa Sumeria dan kemudian bahasa Akkadia. Dengan inovasi-inovasi ini, mereka yang memahami tulisan paku dapat mencatat transaksi-transaksi hukum, prasasti-prasasti persembahan kepada dewa-dewa, serta surat-surat dan nyanyian-nyanyian pujian. Ketika tulisan mulai mewakili suara daripada objek, tulisan menjadi lebih abstrak. Tanda-tanda tersebut dibentuk di tanah liat dengan cara yang sedikit berbeda, dengan stylus buluh yang ditekan untuk membuat goresan dan irisan. Selama berabad-abad, tulisan paku hampir seluruhnya digunakan untuk para juru tulis ahli dan juga digunakan oleh para elit kota dan pedagang. Tulisan paku awal digunakan untuk mengukur dan mengontrol tanah, hewan, tenaga kerja, dan hasil bumi. Seiring dengan menyebarnya abjad bahasa Aram pada awal milenium pertama sebelum Masehi, tulisan paku menjadi lebih terkait dengan kegiatan bergengsi seperti berkomunikasi dengan para dewa dan menulis dokumen hukum tertentu. Lalu bagaimana cara kita untuk membaca tulisan paku? Akan kita bahas pada Jendela Dunia episode selanjutnya.